Kenapa? Kalau sekernya standar, lubang knalpotnya selebar ini, knalpotnya standar, justru malah jadi bumerang, malah jadi masalah. Ingat, jadi masalah. Kenapa? Woi. Hai. Cek gambar, cek gambar, cek gambar. Di wilayah sekolahan guys, kita nggak gas. Nanti aku baca nanti. Jane ini kelihatan Jane. Waduh, remnya belum cuk. Gak ada lari. Nggak lihat nih. Cos. Oke, kalau udah bunyi gini langsam. Kalau dingin mati-mati. Nah, kita coba jalan lagi nih. Nah, seperti ini. Kestabilan timing pembakarannya kerasa banget ngacau, berubah-ubah gitu. Atau titik ledak pembakarannya itu tidak merata, teman-teman. Nih. Nah, kita gas seperempat. Pakai gigi 2. Ini motornya jut-jutan. Kedengeran ya? Suaranya itu nggak enak banget nih motor. Ini kayak gini, kok kalian sama punya masalah sama gitu loh. Pokoknya buat santai nggak nyaman, buat ngebut nggak ada tenaga. Ini kayak pedot-pedot rasanya. Anjrut, 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 anjrut gitu. Alot, gasnya terasa alot, akselerasi nggak dapat, nggak cus gitu loh. Kelamaan bos. Ini fish air bos. Langsung cek. Ini pakai tipe. Oke teman-teman, nunggu ini ya, nunggu agak. Tadi aku coba itu untuk ngasih tunjuk sama kalian.
biar kalian itu tahu maksud daripada persoalannya. Kadang dijelasin secara teori itu nggak masuk. Nah, teman-teman di sini bisa diperhatikan warna busi pada ujung pangkalnya itu berwarna merah keputihan kayak gini ya, betul. Nah, terus iki piye kalau kayak gini? Ini udah bagus, udah bagus banget, nggak ada soalan. Di sini menggunakan busi NGK. Dalam arti apa? Suplai bahan bakar, kestabilan pembakaran itu sebenarnya terjadi dengan baik. Tapi kenapa jadi manjrut-manjrut kayak gitu? Tadi saya bilang ini kayak timing pembakarannya tidak merata. Tapi kalau kestabilan suplai bahan bakar, kestabilan yang dibakar itu cukup stabil kalau dibaca dari busi. Kalau dari busi itu cukup stabil. Cuma timingnya. Nah, timingnya itu bisa dipengaruhi oleh asap yang tidak terbuang. Asap yang tidak terbuang akan mempengaruhi durasi kapan titik maksimum pembakarannya. Loh, pembakaran kan udah ada pulser, ada timing. Iya, itu untuk mengatur durasi secara hukum lingkaran pada boros engkol, mengatur kapan CDI melontarkan listriknya kepada koil, lalu dari koil mentransfernya kepada busi, busi mengeluarkan bunga api. Itu tidak berubah karena itu sifatnya sudah semi paten, berubah hanya berdasarkan durasi putar pada poros engkol itu sendiri. Jadi tetap bunga apinya tetap, tetapi durasi pembakarannya jadi berubah karena Pak, bahan bakarnya susah dibakar. Maksud apa enggak ini? Jadi timing pengapian berdasarkan nilai hitung rumus poros engkol dan magnet titik pulser itu hukumnya tetap sebagaimana standarnya atau sistem yang ada di motor ini, mengalami perubahan fluktuatif berdasarkan dinamika kecepatan, namanya hukum tetap. Nah, yang dimaksud timing berubah berdasarkan bahan bakarnya ya, apinya menyalanya tetap, tapi yang terbakar ini berubah upah durasinya. Bisa karena gini contohnya, kalian pasti sulit memahami ini. Bakar kertas, trek loop, cepet nggak kebakar? Cepet. Bakar kain, lama nggak? Lama bos. Nah, di sini yang dimaksud durasi pembakaran itu berubah, yang dibakar kertas maka durasi pembakarannya cepat, celek glip gitu loh. Tapi yang dibakar di sini adalah kain, ceklek loh, tidak nyala-nyala. Itu maksud daripada ya timing pembakarannya berubah, waktu titik maksimum pembakaran. Makanya ada bahan bakar bensin, ada bahan bakar pertalet, ada bahan bakar apa sih yang dioplos itu sama bangsat itu ya guys. Pertama, lali aku. Pertama itu berbeda nilai oktannya. Nah, oktan itu mempengaruhi pada tingkat daya bakarnya. Semakin tinggi oktannya, semakin sulit untuk dibakar. Dalam arti apa? Durasi, timingnya berbeda. Nah, maka diaturlah skema tentang timing pulser. Makanya motor keluaran lama dengan keluaran yang baru itu berbeda bos. Nah, di sini pada motor ini kok bisa jadi susah dibakarnya atau timingnya berubah-ubah gonta-ganti loh bos. Jadi makanya motornya gini, digas berubah. Ketika panas dia ada masalah apa? Nah, masalahnya bukan dari jenis bahan bakarnya, melainkan pada siklus suplai dan buang. Apakah knalpotnya mampet, apakah knalpotnya terlalu kotor, apakah lubang bilas sama lubang knalpotnya itu sudah berubah. Itu masalahnya bos. Ya begitu ya, dari busi saja gini. Motornya dicoba. Kalau motornya kayak tadi di video ini nanti ditonton ya. Oh motornya gini, oh motornya gono, berebet basah. Nah, ini bahasa berebet basah itu cek aja videonya. Berebetnya basah, bos. Jadi, giliran digas, itu mentok, gasnya mentok. Maksudnya lari itu larinya kayak orang los lah. Itu masalahnya apa? Knalpot, asap dan lain-lain. Tapi monggo cangkemnya nyinyir.
cangkeme nyinyir. Mesti knalpot sing disalahna. Masalah knalpotnya bisa mampet. Ora berarti knalpotnya salah lho. Itu kan knalpot orinya. Kok dipersalahkan? Itu knalpot orinya. Iya, maksudnya ke ora bolong, Bos. Masalahnya nang cungurnya salah. Cungurnya gaweane Gusti Allah. Nah cungurnya lagi meler. Maksudnya begitu. Masalahnya nang knalpotnya lagi mampet tambah pimen ngono lho, Bos. Bisa knalpot, bisa buring yang sudah rombakan. Maksudnya knalpot yang sudah knalpot, buring yang sudah OP atau buring porting pada bagian knalpot terlalu buka hingga banyak asap yang balik ke ruang bakar. Kalau banyak asap balik ke ruang bakar itu mempengaruhi kepada top speed. Jadi kalau motor kalian itu baik RX ataupun Vizer, ketika digas terdengar suara itu ngompres asap. Masalahnya di mana? Knalpot dan segala perangkatnya. Berarti kan lubang knalpot. Maksudnya dari buring itu kan ada bolongan ke knalpot, itu terlalu tinggi, terlalu open. Kemudian knalpot yang ujungnya mampet sehingga asap balik lagi ke ruang bakar, terkompres jadinya terus. Nah kalau air king itu dipaksa jadi suaranya derik. Nah itu masalahnya knalpotnya mbak, asapnya maksudnya. Kalau Vizer suaranya kayak mesinnya itu kayak benturan besi, getarannya tinggi. Itu juga dari masalah knalpot. Serem ya. Oh kena buringnya atas kok. Otili di situ, Bos. Santai, Bos. Coba ini perpaknya berapa lapis. Wheel. Aduh. Nah, dugaannya wis tepat. Buringannya buring porting, lubang knalpote. Wombone. Ya bener, asapnya kekompres semua ini. Ini Bang, iki kan wis dibabat. Ambek banget bolongan knalpotnya. Akhirnya kukus ke balik ngompresi kukus terus, makanya nah iki dudu orisinil, iki imitasian. Lubang bilasnya bener, lubang transfernya ora diapa-apake, cuma main di knalpot tok. Nah iki wis rada di porting sithik tapi ora patek masalah di situ. Sang seker aman. Sekere copotan. Dit, buring Vizer sing awake dhewe ora dinggo kae, nggo contoh tok, nggo perbandingan. Buring KW. Bro. Wih, sekere ori. Sekernya asli, buringnya yang enggak asli. Nah, iki imitasi, tapi iki obean. Kan sakmene Mas. Iki wis kambanan kae. Jenengan luwih ombo maning. Weh, ya ta. Horor. Motornya orang Melayu. Seker ukuran normal iki, ora gede banget. Nek diomboni ki nek sekere gede. Seker ora gede aja diomboni aturane. Nah, berarti sampean ki ganti buring. Nganggo imitasi ora apa-apa. Pakai ini ganti, tapi pakai imitasi tidak apa-apa. Nggak harus asli larang banget. Imitasi paling 500-an ya. Sing ori 2,5 juta. Paling dadak nyari. Nyong anak tapi nah. Oke. Kan sama ini Mas, orang imitasi standar. Ya anyar, cuman nangnya orang tuh dinggo digeletaken nah. Jadi ini dipakai ya bisa. Misal ke sekere pas apa ora. Sekere nganggo asline bae. Iki kan pas salah nganggo kiye. Ya bisa. Yup, tapi nggo itu di sempurnakna dulu. Kalau imitasi kayak gitu. Kan siut banget tuh Mas. Nah, agak dibuka sedikit. Misalnya ora ya nggo dipasangnya dicoba langsung. Oke. Ya sih, share-nya Mas. Motor sampean ki jane ora masalah, aku ora tenaga. Halus, cuma tenagane ra ono. Mergone lubang knalpote tambahan. Nah, kita coba bismillah. Semoga ini buringnya ora kombul. Oke, bisa. Sekernya stand. Skepe ora bisa nih pakai. Iki ora. Sing pernah aku coba kan iki, aku pernah beli imitasi ini. Iki ora rekomen blas, ora tanggo kan sampai karat. Kur dipasang dijajal ora dadi copot gua. Nah iki pernah dipakai Mas, wis dipasang. Wonge duite ora cukup, masalah pasangnya. Oke, siap dicoba ya Mas. Gampang ora cocok copot.
Ini murah kok mas, 550 itu gunanya. Apa-apa, pernah dipakai dan dipasang, giliran Arab bayar orang no duite. Semingguan kan? Oh, iya. Coba lagi. Oh, siap teman-teman. Nah ini akan saya kasih perlihat sama teman-teman untuk perbandingannya. Saya kira nggak asli nih, wah. Nek iki saya kira kawane kae mas. Iki urung tahu tangguh. Jadi nek selalu nek nyobeli imitasi itu, kelemahan imitasi itu nang piston. Makanya pas di tanah wong pesen ya tak layani. Saya kira nggak asli nih. Wis dadi pena, duit cara ngangkat. Akhirnya buringe rasido, rapopo. Dekne nganggo lawase meneh. Iki belas ora dinggo. Oh iki yo nganggo iki wae. Siap mas, oke dipahami, siap. Nah ini teman-teman saya coba bahas nih sama teman-teman dari tadi. Teman-teman enggak mudeng nih, ini buringnya mas kan bukan buring original, ini buring imitasi. Udah kelihatan, saya hafal. Tapi di sini perpak dan pistonnya original ya bos ya. Dari bentuk tulisan ini itu identitas imitasinya kelihatan banget. Di sini enggak imitasi banget ya. Cuman di sini masalahnya adalah satu, di sini sudah ada langkah kayak semacam porting di sini, tapi bukan porting ekstrim, cuma memperhalus posisi aja. Dan ini wajar pada barang imitasi ya diginikan. Cuma yang jadi persoalan adalah di sini lubang knalpotnya bos. Nah, jadi lubang knalpotnya itu membuka ke kanan dan ke kiri luar biasa lebar. Nih. Kenapa? Kalau sekernya standar, lubang knalpotnya selebar ini, knalpotnya standar justru malah jadi bumerang, malah jadi masalah. Ingat, jadi masalah. Kenapa? Lubang ini berperan penting pada kompresi dinamis. Nah, apabila selebar itu, ke kanan dan ke kirinya melebar kayak gitu, otomatis ketika piston ini bekerja, ini saya contohkan, piston kan bekerja kayak gitu, dimana dia nutup lubang bilas, tek. Nah, kan nutup lubang bilas tuh, lubang knalpot masih lebar. Nah, di sini banyak bahan bakar yang terbuang ke knalpot, bos. Ya, banyak bahan bakar terbuang ke knalpot. Terus lebarnya lubang knalpot yang menuju ke arah transfer, justru dari transfer nanti bablas ke ruang knalpot. Nah, di ruang knalpot itu balik lagi ke sini, itu beriringan sama asap-asapnya, bos. Jadi asapnya ikut kena tekanan balik ke sini. Jadi akhirnya ini begitu close exhaust, di sini masih ada asap. Nah, secara hukum kompresi, ketika ini isinya cuma bahan bakar murni atau gas bakar murni saja, kepadatannya sudah sesuai. Nah, ditambahi asap, otomatis dia jadi lebih padat. Makanya terjadi suara kayak benturan. Di RPM tinggi itu karena apa? Kompresinya makin cepat, makin banyak knalpot yang dikompres. Nah, itu mempengaruhi kepada apa? Pembakaran sempurna. Jadi gas bakar ini terkontaminasi sama asap. Nah, jumlah asap yang dikompresi itu kan tidak selalu sama. Maka menyebabkan motor ini kayak berebet terus. Berebet nggak sempurna. Karena apa? Nah, si busi dominan berwarna pucat putih. Ingat, asap nggak bisa dibakar, bos. Justru asap malah menghalangi proses pembakaran lebih maksimal. Makanya motor itu menggomplaku gini, businya nyala sempurna, tetapi bahan bakarnya yang tidak sempurna. Ledakannya itu gede kecil. Makanya motornya itu seperti itu. Nah, di sini saya punya buring KW juga. Anda bisa perhatikan lubang knalpotnya. Itu lubang knalpotnya segitu, bos. Ini standar pabrik, walaupun ini bukan original, tapi lubangnya ini standar. Tuh. Oke, untuk lubang bilas ini udah main segitu aja. Rata transfer ya. Rata transfer tujuannya untuk nafasnya lebih panjang. Ingat, lubang bilas yang dinaikkan akan menyebabkan akselerasinya naik tapi nafas jadi berkurang. Ora dowo, nggak long gitu. Kita coba langsung pasang aja ini, bos. Pakai piston bawaan nih. Oh iya, ini harus nyopoti baut dulu. Nah, ini kan original ya, bos ya. Sementara bawaannya buring ini kan pistonnya ini saya enggak pernah pakai. Jadi kita pakai ini di buring yang baru. Nah, di sini pas dalam arti bodo-bodo standar deh. Oke. Sip, ini tolong dicopot bautnya, sip. Pindah ke blok ini. Jadi baut ini pindah sini. Nanti minta perpak fish air, perpak blok. Ini pecah nanti dicopot, nanti ngerasah. Oke ya, sementara ini berproses pemindahan baut, kita bahas karbu.
Ini langsung tes hari ini, coba nanti sempurna apa tidak. Kalau tidak sempurna ya nanti setting lagi proses. Setan cengeh. Nanti dites los apa enggak larinya. Kalau tadi kan beberbelas soal los tuh guys, makanya saya pernah bilang porting itu jangan FOMO ya. Porting kok FOMO? Porting itu harus disertai dengan dasar-dasar ilmunya. Oh, shoot baret. Oh, ini baru loh skepnya. Abangnya bilang baret, memang ada baret sedikit. Tapi di sini jarumnya ini jarum motor metik ini. Oh, karbomitasi rapopo, imitasi rapopo. Ini jarumnya jarum Mio ini guys, bukan jarumnya Fish Air. Oh, jarumnya Fish Air lebih gambot, inilah daruncing, lebih ramping. Oke, ini kita bahas nanti ya. Kita pakai ini aja dulu untuk membuktikan jarum Fish Air itu sensitif ya. Jarum skep Fish Air itu sensitif, kalau gonta-ganti itu pasti ada pengaruhnya. Kita pakai ini aja dulu, main di buringnya dulu, kan gampang, ini tinggal nyopot, nggak harus ribet gitu. Dur banget kok, setting boros ini sebenarnya. Aman mas, kepe jarumnya paling kok sing coba tak ganti pakai model orinya Fish Air. Uripe angel ya, moko untuk zona membran nanti ya. Soalnya kudu ngeduk kayak iki dijebrok sono. Nek dipaksa ya dibeteli ya mana. Nek nyopot membran aman, copot. Oh dikaro kunci krek. Tapi naik miki nyong merasakan urung. Enggak, buringnya pasang sih wae. Enggak setel lanjut. Nyong bengkel tulul ki. Sing dandan arep dadani, malah nyong ngomong ora usah. Bengkel harusnya membrane bongkar ongkosnya naik lah, tapi ora wong kan sing digoleti performane lah. Wong nek wis mlayu ya wis ra semang, tapi nek urung ya ngebongkar membran ya ora apa-apa. Jadi menangani sesuai masalah saja. Nek golek duit lah ora kurang-kurang. Fisere ben mlayu wis sedene mantap. Waduh, harta karun guys. CD-nya ori 4NS OXF asli kabel ke sip. Iya 10. Nah 10 kayaknya pernah terpisah, tapi jajal langsung. Oke ya. Kemungkinan sih ori, cuman pernah bocor kayaknya. Ori bang, buring karo seher lah. Sehernya ori, buringnya tau ora? Yuk pasang sehernya ke. Pasang coba. Ya, sit. Ya, ngotok jajali di situ Kang. Oh, ngetes di situ. Syukur melesat. Akan ya teman-teman, ini masih banyak banget kekurangannya, tapi kita coba dulu perbedaannya di lubang knalpot aja. Ini karburator juga agak trouble, membran juga open, terlalu banyak tendangan balik ke arah filter, jadi nanti bongkar membran sama ini bongkar membran sama cek jarumnya, itu jarum Mio soalnya terlalu kecil jadi boros banget. Tapi dari suara udah beda, lebih nggak berbet. Nah oke, pelan-pelan dulu. Oke, ini udah berbeda teman-teman. Jadi sudah nggak njot gitu. Awalnya pelan-pelan kayak gini, njot-njotan, tidak stabil. Nah ini udah stabil nih, udah kayak Fish Air. Ini remnya belakang belum teman-teman. Ini gigi duanya.
pertama masih basah banget, membran open ini, makanya tadi susah hidupnya, masih basah, kurang garing, tinggal di karbu sama membran dicek, nanti diirit-iritin, maksudnya ini keborosan. Nah, stabil 4, ini gigi 4. Nah, TOP nya itu stabil, karena apa? Ini bensinnya keborosan, jadi putaran atasnya enak, tapi bawahnya terlalu gaduk-gaduk gitu. Nah, ini harusnya gigi 1, 2 kayak gini rasanya, tapi ini dirasa di gigi 4. Cuman saya kasih lihat sama teman-teman bahwa lubang knalpot yang salah itu masalahnya banyak. Ini kan belum diapa-apain nih sama saya, cuma ganti buring aja yang lubang knalpotnya bener. Ini udah stabil, nggak terlalu ngadat-ngadat banget. Tinggal masalah akselerasi, dimana ini masih terlalu basah, jadi kebanyakan bahan bakar yang masuk. Untuk blayeran udah enteng, cuma kalau masuk gigi ini masih berat teman-teman. Jadi kalau dapat beban dia masih gitu, karena apa? Terlalu banyak BBM masuk. Nah, langsam lebih stabil, tidak gampang mati. Di sini deng-dengnya udah normal. Karena apa? Asap tidak lagi dikompres di sini. Terus nggak dredeg, kalau di bawah ngebut nggak dredeg, ini udah sembuh masalah dredeg, masalah lanjut di awal udah. Nah, tinggal menyempurnakan setting karbu, setting membran gitu loh, biar garing. Ini gigi 2, gas. Nih tadi segitu udah dredeg, ini enggak. Nah, ini topnya, nafasnya panjang bos. Top. Bos, nggak mentok. Nah, ini gigi 4 itu udah nggak mentok. Ingat, ini buring baru bos, Itasi. Saya masih berhati-hati. Rayon dulu, tapi udah los, nggak mentok lagi. Jadi teman-teman paham ya, gara-gara lubang knalpot kelebaran bikin TOP-nya mentok. Nah, nanti ini tinggal sesuaiin knalpot, maksudnya knalpotnya nanti dikosrok, dikosrok biar bersih, lebih garing, lebih enteng. Gasnya lebih dari bawah itu tarik tep. Kalau ini masih agak berat, soalnya basah. Oh. Panjang. Jadi semakin lebar lubang knalpot, semakin pendek nafas dia bos pada motor 2 tak. Ingat ya. Ini dibongkar lagi. Nah, ini karbunya berubah-ubah ini. Makanya pakai jarum mio dia, biar nutup lubang knalpotnya gede. Ini udah stabil ini. Bang, mau disempurnain aja, Mbok? Tinggal aja. Gak bisa selesai hari ini. Hari ini nanti ditangani, cuma gak bakal selesai. Besok lah, besok setting maksimal. Ini kan tak bongkar, nanti ini tak copot soalnya. Membrannya sih, kalau nggak nyopot bisa, tapi aku nggak mau ngerusak motor jenengan. Bautnya sih, jadi tak copot, open membran, nanti setting membran, setting karbu, parkitnya ganti. Ini kosong tadi, nanti nyari dulu. Besok setting. Ya 2 hari. Hari ini tak duke, setting membran, setting karbu, terus nanti knalpotnya tak gosrok, ben garing. Nah, besok penyempurnaan nih.
Ya hari ini tantangan nih, nanti ini dicopot ini habis ini. Sekarang jenengan nyoba dulu. Nyoba ini aku urung apa-apa, aku urung bongkar pasang buring tok. Reme blong loh Mas. Iki telu papate wis dawa-dawa. Hati-hati. Gasnya yo isi alot. Nah, udah suara fish air itu. Kalau tadi mah setiap putaran ditambah, maksudnya gas ditambah itu dia bunyi. Alasannya tadi udah tak jelaskan di sepanjang video ini ya guys ya. Itu kayak gitu. Jadi kalian itu jangan terkecoh guys. Kadang-kadang hanya masalah sepele loh. Masalah apa? Lubang knalpot kegedean. Nah, masalah sempurna itu kembali ke cita rasa sang mekanik ya. Ada mekanik kayak gini aja udah. Kalau saya mah enggak. Jangan dong. Biar sampai ting ting gitu loh. Di tangan enting, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Putaran bawah, jos, atas, jos. Kalau sekarang ini, ya lari 34 nafas jadi itu bos. Itu ya. Lari 34 itu udah enak gitu. Kayak nggak ada habis-habisnya. Wah, gitu. Tapi 1-2-nya itu masih kurang nyaman. Ya, masih kurang nyaman. Ini, aduh, habangnya ntar digeber lagi. Beneran digeber dia. Geber dia. Aduh. Bang, buring mitasi, Bang. Aduh, cemas aku. Cemas, guys. Anjir, dicoba ngebut banget, Jir. Aduh, rungkat aku. Buring 500 ribuan, weh. Aku rayanya belum kelar, weh. Aku disuruh nyoba pelan-pelan malah gaspol. Aduh, ya Allah, semoga tidak macet, bos. Buring mitasi, bos. Aduh, kalau macet, bos, rungkat aku, bos. Aduh, Bang, sudah, Bang. Aku suruh nyoba perbedaan rasa, Bang, bukan suruh ngebut, Bang. Aduh, kayaknya gas lagi nih Bapak ini. Aduh. Weh. Aduh, ngeri, Pak. Aduh, deg-deg ser kita. Asapnya mana kurang asap lagi. Nah, gasnya masih nggak enak. Buka tutupnya masih kurang. Oh, joknya. Ini jok bolong, ini jok bolong. Joknya bunyi. Bukan mesin. Ini. Aman. Masih halus. Roto beda toh. Ini Bang, karet tangkinya. Nah. Oh ya, BTW teman-teman, kalau habis dibawa ngebut jangan langsung dimatikan ya. Jadi kasih nafas dulu baru matikan. Nah, ini gasnya juga nggak enak nih. Tuh, pulangnya pelan. Masalahnya di mana? Ini. Masalahnya ini, variasinya ini. Kalau ini dikendorin, ini langsung enteng. Berarti nggak perlu banyak mikir ini. Nah, begitu ya teman-teman pemirsa. Ini menuju selesai. Saya mau pamit undur diri dulu, dan ini tinggal menyempurnakan settingan, pahami, menyempurnakan settingan. Ini saya ada buring murah tapi oke. Ingat oke, tapi pistonnya nggak dipakai ya. Jadi beli buringnya aja, pistonnya jangan dipakai. Ini dikebut, tapi ini pakai piston bekas ya Bang ya. Jadi di sini kan piston bekasnya motor ini ukurannya masih standar. Saya pasang di buring ini. Buring ini sudah agak sedikit karat-karat gitu, karena lama nggak dipakai, lupa nggak dikasih minyak. Harganya cuma 550 ribuan, tapi bagus. Lubang-lubangnya, bilasnya dan lain sebagainya itu udah
pas seperti bawaan pabriknya. Brandnya apa, mereknya apa, nanti aku kasih tahu. Yang mau beli ke TikTok aku aja. Aku jualnya di TikTok ya guys. Aku nggak jualan, aku cuma ngafiliat aja. Ini buringnya saya pakai nih. Tuh kayak gitu. Oh, kayak suara mesinnya kurang ini ya, kurang jelas ya. Siap, 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 siap. Oke lah, pada intinya seperti itu. Hati-hati porting, ingat, hati-hati porting. Sekali lagi, hati-hati porting, karena porting tanpa didasari pengetahuan itu malah jadinya kayak gini bos, kacau. Siap, udah dulu ya teman-teman. Nanti setelah ini saya kan istirahat nih. Ini bongkar membran karburator, terus rakit lagi, habis itu setting lagi gitu bos. Setting, testing sampai ini kan motornya kalau gasnya lepasnya baliknya lama gitu, nggak langsung jadi dia lepasnya itu jadi kayak masih nyisa gitu loh. Untuk top speednya udah lumayan, tinggal masalah akselerasi bawah kurang nyaman, masih kurang nyaman, kurang enak lah sederhananya. Tapi mau belanja parkit dulu, kebutuhan di jarum skep aja sih. Jarum skepnya Fish Air itu nolak diganti-ganti. Oke. Jadi keluhannya ini motor itu kan ceritanya motor ini baru beli dengan informasi apa baiklah terserah sama yang jual ya. Nah ini motor itu masalahnya adalah putaran bawahnya itu mentok ya. Jadi kalau buat nanjak ngampos banget kayak nggak ada tenaga gitu. Terus kalau dibawa lari itu di sini ada suara kalau ditarik gini ketika RPM mesinnya meninggi, RPM-nya meninggi teman-teman, itu ada suara gitu. Jadi kayak benturan gitu di bagian pistonnya. Nah, setelah kita cek kan ternyata masalahnya portingan. Buringnya buring portingan. Tapi portingnya hanya di lubang knalpot saja. Jadi lubang knalpotnya itu dilebarin ke samping. Ada naik sedikit 0, berapa lah gitu. Nah, ini saya jelaskan ulang. Dampak daripada pelebaran knalpot sedangkan pistonnya adalah standar, itu tidak dianjurkan teman-teman, karena justru akan membuat kompresi dinamisnya keteteran. Nah, kompresi statisnya itu banyak kompresi asap. Loh, kok kompresi asap? Ya begini teman-teman, jadi knalpot pada 2 tak itu sangat vital ya. Dia termasuk bagian daripada komponen kompresi itu sendiri. Karena apa? Ini 2 tak. Jadi ada proses pembakaran, kan ada oli samping. Nah, oli sampingnya kan ikut kebakar kan, sehingga terjadilah asap itu. Makanya 2 tak itu ngebul. Nah, asap ini harus dibuang, kan begitu. Nah, siapa yang membuang? Yang membuang ya piston itu sendiri. Pistonnya itu mendorong, ngebuang asap. Nah, apakah maksimal dorong asapnya? Tidak. Maka di 2 tak itu ada istilah port bilas. Nah, port bilas ini bekerja untuk membersihkan sisa-sisa asap yang ada. Nah, pada saat proses pembersihan sisa asap ini kan bahan bakar segar tuh, gas bakar segar. Ikut ke knalpot kan? Ya, tapi dia akan berada di leher. Nah, di sini. Nah, ini pentingnya lekukan ini ya teman-teman. Makanya berubah lekukan sedikit saja itu akan mempengaruhi pada performa. Nah, jadi ketika proses membuang si asap itu, yang piston ngedorong sama dari karbu membran itu ikut kebantu ngedorong, sehingga ada gas bakar segar yang masuk ke sini. Dalam hitungan durasi yang sangat cepat tersebut, bahan bakar segar itu akan berada di bagian atas di sini. Ya, akan berada di sini. Nah, kemudian fungsi daripada gembung ini adalah untuk menampung agar tidak langsung ngelos ke belakang. Karena apa? Dibutuhkan kompresi balik. Adanya tekanan dari sini menuju ke depan, ya kan? Nah, di belakang harapannya asap ada di belakang secara keseluruhan sampai di titik ini. Nah, bahan bakar yang masih segar ke bawah kebuang tadi ikut membantu pertahanan kompresi dinamis, dimana pada waktu seker sedang menuju ke atas itu kan ada asap yang didorong dan ada gas bakar segar. Di sini harus ada pertahanan bos, nggak boleh ngeplong. Kalau
Kalau ngeplong itu nanti kompresi makin ngelos. Akan tetapi ketika lubang knalpot ini dirubah tanpa adanya dasar perhitungan dan spek, akan membuat tekanan balik ini terlalu banyak ke sini bos. Ya, terlalu banyak yang naik. Justru disitulah bahan bakar atau gas bakar yang sudah tercampur dengan asap atau sisa pembakaran masuk lagi pada proses kompresi balik ini. Di sini tekanan dari knalpot balik lagi ke sini, otomatis di sini jadi kompresinya yang mana harusnya ibarat kata nih, kita anggap saja pakai hitungan karburator memiliki jumlah suplai standarnya misalnya 10 misalnya nih. Nah, kemudian pada proses bilas tadi kan dari jumlah 10 bilas dorong 1 misalnya kan, jadi total 11. Nah, ketika nanti terjadi langkah kompresi dinamis, di sini ada tekanan balik ke sini, yaitu kembali yang 1 keluar tadi ikut balik lagi ke sini. Nah, jadi total kompresi berapa? 11 kan gitu. Nah, dari 11 ini akan dipres secara maksimal lalu dinyalakan oleh busi, boom, meledak. Terjadilah langkah kerja pun terjadi. Nah, apabila melakukan perubahan lubang exhaust pada blok buring yang tidak menggunakan perhitungan, itu akan beresiko di mana nanti tekanan baliknya ini yang harusnya balik lagi ke sini 1 itu malah jadi 2 atau 3 bercampur dengan asap tadi. Karena apa? Dari karbu 10 untuk bilas adalah 1 kan 11. Nah, ketika dikeluarkan ke sini asap ini banyak di sini bos. Ya, asap di sini banyak. Nah, maka dia akan balik lagi ke sini, nyampur tuh. Jadi bisa naik bahan bakar segar 1, sisa pembakaran 2. Berarti total adalah 13. Kompresi yang akan ditekankan ke sini. Namun yang 2 adalah asap atau sisa pembakaran. Itu akan mengganggu sekali pada sistem pembakarannya. Nah, di sini akan mengakibatkan high compress. Jadi kompresinya ketinggian. Padahal motor posisi di sini nggak terlalu tinggi banget, tidak ada pemapasan misalnya. Kok bagaimana bisa ketemu high compress? Ya, karena yang dikompresi harusnya dalam jumlah sekian, tetapi ditambah kotoran dari sini, asap-asap tadi nyambah. Makanya ketika terjadi pembakaran ada sedikit keterlambatan teman-teman. Karena apa? Gas bakar murni segar harusnya dipantik pakai busi, pletek dia langsung menyala. Karena ada campuran asap-asap tadi sehingga lebih sulit untuk dibakar. Ibaratnya gas bakarnya tercampur sama karbon dioksida atau sisa pembakaran. Gitu loh bos. Jadi lebih lambat. Akhirnya terjadi delay kesempurnaan pembakaran. Pembakaran maksimalnya jadi mundur. Yang mana seharusnya di angka 7 derajat pada RPM normal. Terus naik menjadi 10, 11, 12, 13 hingga titik maksimumnya itu di angka 34 derajat sebelum tema pada TOP untuk motor standar. Ini berubah drastis. Jadi awal setel enak, tapi begitu ditarik dia mulai motor berebet terus, susah diatur. Karburatornya pun disetel itu nggak beres-beres. Karena apa? Berubah-ubah terus. Kok bisa? Ya karena itu tadi kompresi dinamis yang terjadi kekacauan itu akan membuat siklus bahan bakar ini tercampur dan sebagainya, sehingga pengapiannya pengapian tidak berubah, tetapi pembakarannya yang berubah. Ingat, bahan bakar yang kotor itu sulit untuk dibakar. Contoh sederhana, kamu tuang bensin di sana, jos, siram, lep, nyala. Kamu tuang solar di sana, lama bos. Nah, gampangnya seperti itu buat teman-teman. Saya gambarkan secara gamblang dan mudahnya. Ya kan gitu. Nah, ketika bahan bakar yang sudah dicampur dengan oli akan sedikit lebih lambat untuk dibakar timbang bahan bakar yang masih murni. Padahal oli itu sudah bisa terbakar loh. Itu aja bisa memperlambat. Makanya timing derajat pengapiannya 2 tak yang dengan oli campur ini berbeda dengan motor 4 tak pada era bensin seperti Grand dan Supra, sedikit lebih berbeda. Jadi kalau pada 2 tak itu pembakarannya lebih dini, ya lebih dini dibanding dengan motor non oli samping gitu. Standar ada 9 di pada RPM, pada start engine itu 7. Nah, sedangkan pada motor ini pada standarnya sudah di angka 9. Start engine 9, kemudian naik terus 11, 12 terus. Nah, itulah rumus daripada pengapian secara sederhananya ya, teman-teman. Nah, oke, kemudian terpengaruh kepada knalpot. Jika knalpotnya standar, lubang buangnya itu sudah dioprek-oprek atau diperlebar, maka itu akan sangat berdampak ya. Dampaknya tidak bagus. Nah, itu sudah kami cek di video sebelumnya, yaitu dimana buringannya benar bahwa knalpotnya lebar banget. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dampaknya adalah motor jadi dredek pada mesin, digasnya gitu.
Ketinggian kompresi, keterlambatan nilai pembakaran, dan langkah buang yang terlalu cepat. Itu akan menyebabkan motor susah hidup. Ya, pada saat habis berhenti, dihidupin itu agak susah. Ya, karena karbunya standar, knalpotnya standar, tapi lubangnya sudah rubakan. Tentu harus ada penyesuaian. Akhirnya apa? Diborosin bensinnya untuk kejar putaran atas dan awal hidup jadi enak. Tapi buruk ketika diboroskan, motor jadi berbet-berbet, lari nggak stabil, getarannya tinggi, keder sampai ke bokong, kerasa banget tuh. Oke, ya beda-beda karakternya. Makanya ada bensin, pertalite, ada premium, ada pertamax. Itu nilai oktan. Karena apa? Timing pengapiannya itu berbeda. Kalau motor injeksi diwajibkan pakai oktan tinggi, ya. Motor injeksi diwajibkan pakai oktan tinggi. Karena apa? Ngaruh pada sistem durasi pembakarannya. Makanya ketika motor injeksi dipakein bensin itu agak sedikit kacau dia. Berebet gitu, kerasa. Tapi bagi pengguna yang nggak biasa pakai motor secara ini ya nggak kerasa, nggak apa-apa kok, motor baik aja gitu. Tapi bagi orang yang ngerti pasti ada bedanya penggunaan pertalite, pertamax ataupun premium, pasti beda rasa. Pengaruhnya di mana? Timingnya bos. Bukan masalah bahwa premium itu jelek, pertalite itu jelek, pertamax itu bagus, nggak kayak gitu. Tingkat durasi terbakarnya, karena nilai oktannya berbeda-beda di situ. Tapi kalau sekarang mah pertalite sama pertamax kan sama aja ya guys, nggak ada bedanya ya kan. Dari bakulnya itu udah ngoplos gitu. Jadi ya sudah. Kalau pertalite sama pertamax perlu bayar kacek. Nilai oktan 9 dan 11. Ya kan, kalau di pertamax itu kan di angka 10 atau 11 lah. Sedangkan pertalite itu di angka 9. Sedangkan premium di angka 5 sampai 6. Itu kayak gitu. Kalau sekarang udah oplosan, bos. Yang penting jangan dioplos pakai air ya, bos ya. Mau pertamax dioplos pakai pertalite gimana? Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga. Bang motor ini kecuali motor kamu itu motor spesial loh, yang sangat sensitif kalau ada perubahan bahan bakar. Wow. Oke, ini gimana? Tertarik dengan tema ini? Kalau tertarik saya lanjutin, kalau tidak saya cukupkan. Saya sudah live 17 menit. Ngapain lama-lama kalau penontonnya nggak tertarik? Iya kan? Well, kayaknya nggak tertarik, buktinya nggak ngasih like. Ya sudahlah. Heran aja sih sama orang-orang punya motor ini, punya masalah, nyari solusi, bantuin tekan tombol like aja males. Kalian hidupnya gimana sih guys? Aneh aja. Apalagi saya pin nomor dana ini, boro-boro masukin dana, ngasih like gratis saja wegah, singkali palaku nih. Heran aja, orang motor itu maunya dikasih tapi nggak pernah ngasih, maunya ditolong tapi nggak pernah mau nolong, maunya dibantu tapi nggak pernah bantu. Ini apa hidup lu sesusah itu bos punya motor? Orang like gratis aja kayak keberatan gitu. Udut maning wow, tak perlu kata maaf dan air mata, aku rela dirimu pergi, aku bisa apa yang kau mau, tuh pilihanmu. Nah, penjelasan itu sebagai opening. Nanti lanjut saya setting karburatornya. Gak gampang, ini dari tadi otak-atik, bongkar pasang, dicari karbu yang paling sesuai. Di player itu ending, wing, ya itu yang dicari, bos. Motor ngene iki mahal ya, bos? Nggak mahal, masih murah lah Fish Air. Yang nggak ngotak RX, bos. Harga motor RX itu yang udah nggak ngotak. Iya, RX bekas 30 ke atas lah. Kalau saya mah punya duit 30 juta lebih, mending beli motor baru, Kalau saya mah kan orang miskin, bos. Beli RX itu orang kaya, bos. Orang kaya beli bahan 20 juta lah. Bahan RX bahan buat ngerestorasi itu 15 juta lah habis. Kalau mau bagus itu RX ketemunya berapa? 35. Beli yang udah oke. Beli yang udah oke sekitar 35 juga. 35 oke lah, tergantung sih pembelinya, penjual dan pembelinya ini pada saling ngerti tuh kayak gitu. Kalau Fish Air di angka 7 sampai dengan 15 jutaan. Fish Air standar lah 7 juta sampai dengan 15 juta tergantung kondisi. Kalau istimewa 18 juta Fish Air. Istimewa standar yo. Ya, nah Fish Air itu ya cara saya nanggung. Tapi untuk kelincahan ini enak. Cuma ya tetap lah performa ya. Tapi ya kalau udah urusannya seni mah beda. Kalau urusannya seni ya bos, saya ngomong bos. Kalau saya kan nggak mikir seni bos, mikirnya kebutuhan. Tapi kecintaan mah
mah susah bos, untuk kecintaan mah susah. Hobi itu dibiayai, sedikit hobi yang membiayai, tapi dibiayai harus ya. Lagi istirahat bos, jam makan siang, tapi aku masih setting. Efektif juga ini, di pin nomor Dana ya, langsung berhenti orang yang nanya. Lihat-lihat nomor Dana. Asik, iyalah, tanya banter silek juga enggak, buat yang nonton aja bos. Siap. Nah, Adan sudah ya. Nah ini teman-teman, jarum skep pada motor Fish Air itu menolak digonta-ganti. Jadi maunya ya pakai Fish Air gitu. Mau diruncing mau dilancim nggak usah pakai kayak gitu bos, nanti jadi berubah-ubah dia. Jadi pakai standar lah pokoknya, parkit standar, jarum skep standar, yang penting manifold ini apa rapat semua untuk jarak pelampung dan sebagainya. Mau pakai imitasi ya nggak masalah juga sih sebenarnya, karburator itu yang penting bengkelnya bisa nyeting gitu. Tapi emang nyusahin mekanik kalau barang-barang imitasi itu, non ori itu susah disetel. Ini aja parkitnya udah kita ganti ini karena sudah rombak-rombak macam-macam model. Untuk timing pengapian nggak usah main-main lah ya bos. Kalau mau potong magnet, potongnya bagian belakang bukan bagian depan. Ingat ya, potongnya bagian belakang bukan bagian depan. Belakang itu sebelah sini, berarti kan muternya ke sini. Tuh. Jadi depannya sebelah kiri, belakangnya sebelah kanan. Potong max berapa? 0,2. Kalau potong bagian belakang nanti di top speednya, ya top speednya. Emang motor jadi lebih galak kalau potong bagian belakangnya, tapi nanti atasnya mentok kayak ngelimit gitu. Karena bagian depan adalah untuk RPM bawah, untuk RPM paling atas itu timing berada di bagian belakang. Jadi ada nilai kemunduran. Makanya motor itu beda-beda panjang peak pulsernya. Ya, pada motor tipe panjangan peak pulser. Pada Air King pulser internal itu menggunakan dimensi pecahan magnetnya. Maksudnya magnetnya itu kan nggak bulat satu bang, itu RX. Dia itu bersekat-sekat. Nah sekat inilah yang akan menjadi hitungan rumus durasi pulser itu sendiri. Karena pulser internal. Jadi setiap dia melintasi titik sambung, disitulah terjadi putus. Jadi sumber listrik tidak tercipta. Nah pada kelipatan berapa kotak magnetnya itu dihitung secara signifikan. Nah pada motor pulser eksternal yang ada di luar daripada magnet itu maka dikasih tonjolan. Nah tonjolan ini berbeda panjang dan pendeknya tergantung pada karakter CDI-nya. Makanya kalau motor Fish Air ini dikasih CDI Supra bisa nggak? Nggak bisa kalau tidak melakukan perubahan tonjolan peak pulsernya. Karena gitu. Yang menjadi berbeda di situ bos. Nah kalau ini pakai Jupiter ya harus ada penyesuaian lagi panjang tonjolan peak pulsernya. Cuma nggak terlalu jauh kalau Yamaha sama Yamaha walaupun 22 tak dengan 4 tak. Karena fungsi daripada CDI pulser itu adalah untuk mengatur timing pengapiannya. Ya 2 tak kan ngebut ya sama kan sesuai dengan putaran rumusnya gitu. Nah ini coba kita dengerin. Nah sekarang udah cak greng, langsamnya udah stabil. Bukaan angin di 1,5. Kalau dibuka 2,5 nanti ngoh. Kalau kamu punya motor ditarik itu, itu anginnya terlalu open. Tapi kalau motor kamu itu di RPM tengahnya gandul, gantung kayak nggak naik-naik, itu anginnya kurang ngebuka. Kalau masalah di setelan angin. Nah kalau di bagian puyer-puyernya itu keiritan jadinya ngoh di awal ya, ngoh di awal. Itu kebanyakan angin. Berarti bisa puyernya kurang gede atau bukaan anginnya yang kurang nutup. Tapi kalau bawahnya enak aja, cekleng gereng, tarik tapi di tengah dia di tengah ya, itu puyernya kegedean atau setelan anginnya terlalu nutup. Simple sih. Jarum skep terlalu naik, itu juga tengahnya kurang tapi top speednya bagus. Putaran bawahnya normal-normal aja. Kalau jarum skep terlalu turun, segereng, blayer enak, gigi masuk, itu jarum skep kurang naik. Nah untuk setelannya teman-teman, ini kan udah kita coba dengan hasil maksimum pada karbu ini.
Ini sudah titik. Dari tadi kita itu cari, karena kadang gini, ada yang motor di player itu ada dredeknya dulu, nggak loss kayak gini. Kalau gini kan loss. Jadi dari nol tapi kalau nah itu keborosan. Terus ininya nggak rata. Kalau ini kan deng 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 kan ada deng 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 deng. Itu juga kebanyakan bensin. Intinya kalau karbonnya itu keborosan atau kebanyakan bensin yang masuk, itu motor jadi nggak stabil, naik turun dia. Tapi kalau stabil di bawah, pas ditarik itu itu keiritan. Jadi kalau irit, posisi diem kayak gini, langsamnya bagus. Cuma kalau dimasukin gigi cekluk, itu kurang. Udah bisa dimengerti. Ini dari pagi nyari setelan ini susah banget karbu KW. Jadi udah ending, kayak gitu. Nih kita coba ya, kita kasih contoh nih buat kalian. Misal ini, misal nih karbunya kita tutup. Ini kan saya buka di 1,5. Nah kita pentokin maksimal ini, agak kenceng ya. Oke, agak kencang nih. Jadi ngenahan, di tengah nahan dia. Ya, di tengah itu nahan, nggak langsung tinggi dia, karena banyakan bensin, udaranya kurang. Pada setelan ini masih berfungsi di RPM tengah ya. Nah, terus suara mesinnya jadi beda, lebih kayak ada ketukan gitu. Lalu kita setel, kita buka di 1,5. 1,5 obeng saya ya, lebih stabil. Gasnya jadi akselerasi lebih cepat naik. Ingat ya, jadi kalau anginnya semakin diputar ke kanan, itu akan ngaruh di tengah. Jadi nanti kalau RPM mesinnya tambah top speednya bagus saja. Jadi kalaupun ini ditutup, di TOP nya itu nggak ada masalah, soalnya ini nggak kerja ketika mesin RPM TOP ini nggak berfungsi bos, karena full ngandelin puyer yang gede. Nah puyer gede itu ngambil udara dari sini. Jadi ini kerja di RPM bawah sama RPM tengah bos, karena puyer masih kerja yang kecil kayak gitu. Puyer masih kerja. Ketika ditutup pada RPM rendah, dimana sile tarikan udara ini masih puyer kecil masih jalan bos. Namun ketika putarannya makin tinggi, skep udah bener-bener naik. Hukumnya pakai skep. Skepnya itu udah ngangkat semua jarum, maka puyer gede keluar banyak banget bensin. Otomatis puyer kecilnya off secara sistematis, karena nilai tekanan hembusan dari puyer gede akan menghambat sirkulasi udara pada lubang puyer kecilnya di bagian atas ini, di venturi. Oke. Nah, ketika RPM tengah, di mana sirkulasi udara ini masih sangat terkonsentrasi oleh skep, kan skep membatasi ruang venturi. Nah, ketika skep separuh, maka tekanan udara masih sangat cepat di bawah skep karena menyempit. Ingat, gaya hisapnya sama, tapi lubang yang buat hisap itu kecil. Otomatis sedotannya kenceng nggak? Kenceng, surut gitu.
sehingga puyer yang kecil pun ikut menghembuskan bahan bakar. Namun ketika skep benar-benar ada di atas, venturi benar-benar plong, ya venturi plong, itu puyer kecilnya nggak dapet gaya tarik sebab dia ketutup sama semburan dari puyer gede, gitu loh bos. Nah, maka ketika skep baru separuh, ini masih kerja karena masih ada gaya tarik. Nah, di sini untuk membantu. Ya, jika ini dibuka, maka udara juga masuk melalui internal jalur ke puyer kecil. Jadi mix mencampur udaranya udah dari pipa puyer, gitu loh. Ingat, mencampur udara dari pipa puyer masih terjadi. Apabila ini ditutup, maka tidak ada udara yang menuju ke pipa puyer kecil. Maka sepenuhnya bahan bakar naik tanpa ada mix dibantu dari sini, tanpa ada bantuan pencampuran oksigen. Jadi bisa dikatakan bahan bakar pure, belum di mix di sini dari internal puyernya, maka naik sehingga jadi basah. Karena bahan bakar yang dari puyer kecil tadi nyembur dalam bentuk utuh, belum ada pencampuran udara. Jadi fungsi daripada setelan ini adalah untuk mencampur udara dengan pipa puyer kecil, kayak gitu. Nah, moncong di depan ada lubang angin, ada. Nah, itu untuk mix pada jarum atau puyer gedenya. Tetapi dia terhambat oleh jarum skep. Ya, terhambat sehingga kecil-kecil dia. Ketiga, jarum skep naik full, maka mix udara dari moncong depan menuju ke karbu ini tetap terjadi, dicampur di sini, diputar. Makanya ininya panjang di sini untuk menggulung, mengaduk udara dengan bahan bakar. Jadi ngaruh, kalau ini makin dipendekin ya ngaruh, nanti mixnya belum sempurna. Tapi makin jauh ya terlalu mix, nanti malah jadi kelamaan suplainya. Jadi ini dihitung dari sana. Selain untuk kesesuaian posisi karbu, ya paham. Dan ini hasil setting yang kita buat. Misalnya kalau kamu mau lebih nafasnya lebih panjang, ini ditambah. Apa hubungannya? Ini tambah 2 putaran aja, ini setengah lagi. Nah, kita ambil 2 ya di sini pada karburator ini. Jadi tidak semua karbu itu sama pola setelnya, disesuaikan aja. Ya, jadi setelan ini tidak berpatok 1,5, 2,5, 3 enggak. Sesuaiin aja. Kamu bisa putar-putar dengan hitungan. Coba buka dulu satu putaran obeng, ingat 180 derajat. 180 derajat pada putaran puyer. 1 putaran obeng bagi saya. Enak nggak? Wah, masih mentok nih. Atasnya kurang ces gitu, masih nggak. Tambah lagi. Tambah lagi. Udah. Kamu iseng-iseng buka aja banyak. Rasanya gimana? Jadi pengalaman, bos. Ya, jangan jadi orang yang matok. Katanya si A segini, katanya si B segini. Itu motor elo. Itu berbeda dengan motor yang ditutorialin di YouTube. Ya, berbeda. Lah kan sama-sama piece Airbus Bun, buring standar, seker standar, karbu standar, membran standar. Iya. Tapi pasti ada saja perbedaannya sedikit. Iya kan? Nah, knalpotnya, ininya sedikit-sedikit ada beda lah dengan yang lain. Mungkin knalpotmu kotor, agak mampet, motor dia ngelos, ngeblong kan beda lagi. Atau motor kamu lebih los, knalpotnya beda lagi. Atur aja di sini, bos. Jarum skep di tengah ya. Jarum skep di tengah aja. Kalau motor lu standar, karbu lu standar. Nggak usah diturunin, dinaikin. Tapi itu bisa juga opsional aja. Kalau kamu senengnya gas langsung cepret, ya gas cepret. Ya, sekali lagi, maka jarumnya itu dibikin di posisi apa? Malah naik, bos. Ingat, kalau pengen gasnya lebih cepret gitu, akselerasinya lebih cepat, jarum skep taruh nomor 2. Ya, 1, 2.
tengah-tengah kan 3, itu lebih cepat, cuman TOP-nya kurang. Ingat, kalau jarumnya taruh di 4 itu kejar top, bukan bawah. Jangan salah, kadang-kadang logika kita berpikir, nah matikan. Logika kita itu mengatakan jarum makin naik itu akselerasinya makin dapat. Enggak bos, salah. Kalau anda percaya monggo. Jadi kalau hukum karbu itu makin gede itu jadi liar di bawah tapi topnya nggak dapat, itu makin gede. Makin kecil karbu itu untuk kejar putaran atasnya. Begitu bos.